Saudara, meski sebelumnya Rizik Syihab diketahui akan kembali ke tanah air seusai menjalankan ibadah umroh pada hari ini, pengacara pimpinan FPI menyatakan jika Rizik sudah mendapatkan perpanjangan visa di Arab Saudi. Lantas bagaimana dengan status hukum yang menjerat Rizik Syihab dalam kasus dugaan percakapan dengan konten pornografi? Kita akan membahasnya dengan Jamin Ginting, pengamat hukum dari Universitas Pelita Harapan. Nanti kami juga akan menghubungi dengan pengamat hukum Universitas Islam Indonesia UI Yogyakarta Muzakir dan juga dengan penasihat hukum dari Rizik Syihab Kapitra Ampera. Kita ke Pak Jamin Ginting dulu. Selamat petang Mas Jamin. Selamat petang Mas. Ya, ada kejanggalan yang Anda lihat di sini bahwa Rizik Syihab mendapatkan visa di Arab Saudi sementara kasusnya masih berjalan di Indonesia. Karena bayangan saya tentu antar polisi lewat Interpol akan berkomunikasi sehingga ketika mengurus visa tentu akan ada masalah. Kalau seandainya mendapatkan visa artinya ada kejanggalan? Ya, pertama kita justru harus mengklarifikasi setiap perkataan yang disampaikan oleh kuasa hukum mengenai validitas dan kebenaran fakta tersebut. Nah, dalam hal ini karena ini menyangkut antara G2G, government to government, sehingga Departemen Luar Negeri dan juga pemerintahan Indonesia harus mengkonfirmasi hal itu kepada pemerintah Arab Saudi apakah benar pemerintah Arab Saudi telah mengeluarkan suatu visa yang menurut kuasa hukumnya disebut unlimited. Anda juga meragukan hal itu? Ya tentu, karena kenapa? Kalau tadi berdasarkan keterangan Kementerian Imigrasi mengatakan yang ada itu visa itu adalah entry single country atau multi country. Artinya dia visa yang bisa dilakukan untuk satu negara atau beberapa negara ya seperti Schengen ya, itu Eropa. Itu soal unlimitednya. Ya. Soal bisa visanya diperpanjang, apakah juga ya, itu tentu menjadi juga kejanggalan? Menjadi permasalahan karena pemerintah Indonesia saya yakin sudah memberikan notifikasi baik itu melalui pemerintahan atau melalui Interpol atau melalui police to police bahwasanya orang yang akan diberikan perpanjangan visa ini ada kasusnya di Indonesia yang sedang ditangani. Dan itu mustahil mendapatkan visa seperti itu? Saya kira sih kalau konfirmasi itu, tetapi begini catatannya memang di negara-negara tujuan kalau belum ada kasusnya dalam konteks di persidangan dan belum mempunyai kekuatan hukum tetap, mereka melihat ini sebagai suatu proses yang sedang berjalan. Walaupun red notice sudah disebar, artinya kalau red notice itu kan sudah tersangka dan bisa dilakukan penangkapan di luar negeri oleh Interpol. Kalau red notice beberapa keterangan yang disampaikan oleh Kabid Humas Polda itu menyatakan memang belum disampaikan kalau red notice karena masih dilema masalah ini kasus yang bisa nggak diajukan red notice atau tidak karena kan beberapa pendapat ini bukan merupakan kasus extraordinary crime. Tidak semua tersangka bisa diajukan red notice, tergantung kasusnya. Saya ke Pak Muzakir. Pak Muzakir, apakah mungkin bahwa pertama ada dua kejanggalan di sini. Yang pertama visanya nggak ada tuh visa unlimited, yang ada visa single sama visa multiple. Kemudian yang kedua, bisakah seorang yang tersangka di negaranya kemudian pergi ke negara lain mendapatkan visa, mendapatkan perpanjangan visa? Dua hal itu pertanyaannya, jawaban Pak Muzakir adalah? Jadi begini, kalau yang terkait dengan visa, saya tidak komen lebih dahulu. Karena apa? Karena visa kan kadang-kadang minta diperpanjang kan itu umum ya. Itu. Ya, cuma alasannya apa ini nanti bisa dilakukan. Meskipun ada dua hal tadi yang saya sebutkan Pak Muzakir, apakah itu bisa terjadi juga? Iya, maksud saya gini, yang urusan visa itu nanti kan urusan kaitannya dengan imigrasi dan sebagainya. Memang harus klarifikasi intinya gitu ya. Jadi lazim juga sih orang memperpanjang visa dan sebagainya. Itu kan lazim lah. Kalau misalnya ada sesuatu yang masalah juga visa diperpanjang. Dulu Agus Condro juga begitu, Adi Condro ya. Itu juga sama juga pergi ke Australia juga sama juga seperti itu. Mungkin bisa diperpanjang juga ya? Iya. Pertanyaannya yang menjadi masalah itu apakah tadi yang kedua tadi menjadi menarik perhatian saya, bidang saya, bahwa apakah satu tindak pidana itu layak untuk diberi red notice dan disetujui oleh polisi internasional. Itu saya kira menjadi menarik gitu. Jadi jawabannya apa? Kalau seandainya memang belum ada red notice karena mungkin masih ditimbang-timbang apakah jenis kejahatannya, jenis pidananya itu bisa diajukan red notice atau tidak. Tapi akankah itu berpengaruh ketika memperpanjang visa? Karena ini juga masih abu-abu nih. Imigrasi belum mengatakan iya betul Rizik Syihab mendapatkan visa, tapi kemudian pengacara mengatakan bukan hanya mendapatkan visa, tapi visanya unlimited, tidak terbatas. Ya itu nanti balik lagi, itu belum ada fakta semuanya. Nah, nanti diklarifikasi ya saja kalau itu bagaimana ujung akhirnya, kan itu imigrasi nanti yang melacak itu gitu ya.
Saya kira itu nanti akan kelihatan kalau sudah imigrasi meminta informasi dan sebagainya gitu ya. Kita tunggu nanti informasi dari imigrasi. Pak Muzakir, ketika nanti visa memang betul ada diperpanjang, kemudian proses hukumnya ini akan terus mundur atau ada yang bisa dilakukan pemerintah untuk melakukan pemeriksaan terhadap Rizik Syihab? Jadi kalau saya begini, kalau saya menekankannya bukan pada proses pemeriksaannya gitu ya. Dari awal itu kan kalau statement saya setelah saya membaca dari apa yang pernah terjadi begitu, apakah ini tindak pidana layak untuk di red notice? Yang kedua adalah apakah layak bahwa itu proses-proses hukum yang baru sekarang ini bisa dinyatakan dia sebagai tersangka gitu. Bukankah dia kalau melihat proses ini sebagai korban gitu ya. Oh, Anda meragukan itu? Artinya bahwa penetapan tersangka terhadap Rizik Syihab sebuah kejanggalan menurut Anda. Kenapa? Ya karena itu tadi, ini konteksnya apa dulu? Kalau konteksnya pornografi plus itu adalah ITE, awas di sini hati-hati bahwa ITE dan pornografi itu intinya dia masuk ke ranah umum, ya, masuk ke ranah umum. Siapa yang membawa masuk ke ranah umum itulah sebagai pelaku tindak pidana utama di dalam konteks penyebarnya itu. Maksudnya? Iya, siap. Ya. Penyebarnya pelaku tindak pidana utama, tapi yang berada di dalam chat tersebut, yang berada dalam video tersebut katakanlah, itu tidak terkena aspek pidana? Maka dia terkena atau tidak tergantung siapa ini yang mengupload. Kalau yang mengupload dirinya sendiri berarti kena dia. Oke. Gitu ya. Kalau orang Tapi lain? kalau mengupload orang lain tidak kena dia itu sebagai korban. Kalau dia sebagai korban maka negara wajib untuk melindungi korban kejahatan. Gitu ya. Saya tanyakan ke Pak Jamin, Anda setuju dengan itu? Enggak, begini, dalam konteks undang-undang pornografi di pasal 8 itu orang itu dijadikan objek pornografi dan dia setuju. Nah, lalu di pasal 9 ada orang lain yang menjadikan objek itu dia menjadi pornografi dan orang itu setuju juga. Tahu dari mana setuju? Ya, dalam konteks ya ini, jadi bisa dipidana. Contohnya saya seorang artis yang setuju diri saya dieksploitasi oleh seorang sutradara untuk ditampilkan dalam suatu video porno contohnya. Nah, jadi kalau orangnya setuju dan yang menyuruh meminta dia juga setuju, artinya mereka juga kena. Konteks itu setuju, bagaimana membuktikannya? Biasanya kalau persetujuan itu dia tidak ada penolakan begitu, tidak ada penolakan. Jadi contohnya kalau orang di dalam ruang ganti pakaian, itu kan dia tidak ada keinginan untuk disorot, lalu diupload di media. Dia nggak bisa dipidana walaupun dia melakukan pornografi. Tapi kalau orang yang memang dibayar atau ada imbalan untuk itu dan dia ada komunikasi yang merasa mesra di antara mereka itu bisa. Kalau memang betul ini kan masih dugaan semua ya, dugaan. Antara Rizik Syihab dengan Firza Hussein kan private antara dua orang. Ya. Apakah itu bisa dikatakan juga itu berdasarkan keinginan? Bukan berdasarkan, tadi Anda katakan tadi, berdasarkan bukan paksaan. Gini, lihat aja nanti faktanya, tapi pada umumnya kalau ada komunikasi di antara dua orang yang dua-duanya mereka ingin untuk menampilkan suatu gambar atau visualisasi tentang suatu pornografi dan itu dimasukkan dalam ruang publik, itu bukan hanya orang saja yang mengupload kena, tapi orang yang menyetujui untuk melakukan suatu walaupun private hal seperti Kenapa? Itu. Begini, kalau private sih enggak. Kalau dia private untuk kepentingan pribadi dan disimpan dengan baik, itu enggak kena. Katakanlah kemudian dia lalai, misalnya ini kita bicara kasus Ariel, misalnya. Dia lalai, tapi kemudian tersebar juga, padahal nggak ada niat dia untuk menyebarkan. Ya, karena kalau kelalaiannya itu bukan karena kesalahannya, dia mungkin nggak, karena kan perbuatan jahat karena mencuri, mengambil rekaman-rekaman itu secara tanpa sepengetahuan orang tersebut. Tetapi kalau kelalaian itu karena dia meletakkan di tempat-tempat tertentu yang bisa diakses orang atau bisa diambil orang, maka dia juga sengaja untuk melalaikan supaya orang lain dapat mengakses lebih gampang. Oke, artinya Anda menilai di sini kalau seandainya ada kelalaian tertentu, maka yang menjadi aktor di situ juga bisa dipidana. Ya, sama seperti kasus sebelum yang disebutkan tadi kan, Ariel, itu dia juga kena juga. Oke. Bagaimana dengan saya tanyakan tadi karena sudah disebutkan juga oleh Pak Jamin Ginting, Pak Muzakir, kasus Ariel juga seperti itu. Dua yang privat antara laki-laki dan perempuan, tapi kemudian penyebarnya juga ada. Tapi semuanya baik aktornya maupun penyebarnya juga kena. Artinya apa yang Anda sebutkan nggak masuk akal, bahwa hanya yang pengupload yang seharusnya dicari, tapi kemudian aktornya tidak. Jadi begini, cobalah dibaca lagi kasus Ariel yang cermat gitu. Ariel itu kasusnya kan dia buka laptop gitu ya, di tempat umum.
Coba dicermati dulu, membuka laptop di tempat umum, dia Oke. ditinggal pergi ke, mungkin kalau nggak salah ke kamar kecil atau kemana, laptopnya kan sudah kondisi open, terbuka. Oke. Jadi kemudian dibuka, terus dicari, terus dapatlah dia gambar-gambar pornografi, kemudian mereka mengupload. Nah kalau HP kan sudah disimpan milik pribadi kan, misalnya dimasukkan dalam tas, orang ngambil membuka, yang salah yang ngambil kan gitu. Jadi kalau misalnya laptop itu sudah diterapkan, dibuka, dia cari passwordnya, jelas dia salah gitu ya. Jadi kalau itu harus dicermati terlebih dulu, bukan karena kealpaannya gitu ya. Ini karena dia posisi yang mudah diakses, kan kalimatnya begitu, mudah diakses karena dia open gitu. Oke, jadi kalau seandainya posisinya pada waktu itu tidak ada kesengajaan, tidak ada kelalaian, maka tidak ada alasan untuk mengkriminalkan Rizik Syihab. Jadi kalau misalnya Rizik Syihab, apa prosesnya itu dia menjadi mengupload, siapa yang mengupload, ini yang salah yang pertama gitu ya. Dulu juga begitu, kamu dari mana mengupload, itu karena saya open laptopnya ada terbuka, ya saya buka, saya cari kok ada, saya copy kan, itu jelas sekali dalam konteks ini. Nah kalau ini siapa yang mengupload terlebih dahulu, itu dari mana gitu. Apakah pemilik HP yang bersangkutan mengupload? Kalau tidak ada, ini korban kejahatan yang dia harus dilindungi oleh negara, hukum lindungi, negara Pancasila juga harus melindungi mereka gitu ya. Kecuali kalau mereka sengaja mengupload sendiri, ya itu urusan mereka harus bertanggung jawab gitu. Jadi logika yang dibangun oleh Pak Muzakir adalah cari dulu dong penguploadnya, karena dari situ kemudian ketahuan apakah ada kelalaian atau tidak. Kalau ada kelalaian maka Rizik Syihab bisa kena, kalau tidak ada kelalaian maka tidak kena seharusnya. Ya memang dalam konteks nanti dia ada dua pasal tadi sudah disebutkan, apakah dia pasal pornografi atau pasal ITE. ITE tentu kan karena sarana media itu di-upload ke tempat media, tentu harus ada orangnya yang harus kita ketemukan, siapa yang melakukan itu. Tetapi dalam konteks undang-undang pornografi, suatu orang yang privasi ya, yang bisa masuk ke ranah publik, tentu juga siapa, apakah dia atau orang lain. Kalau bukan dia, karena suatu kejahatan, dia nggak bisa tentunya, tetapi karena suatu kelalaian tadi yang kita sebutkan, bisa begitu. Nah, tahu dari mana? Apakah kelalaian atau tidak? Kalau penguploadnya tidak ditangkap lebih dulu? Ya tentu orang yang penguploadnya juga dikasih, dia ada di ranah publik itu karena apa? Kan harus ada informasi yang putus di situ. Nah, untuk mendapatkan informasi ini supaya ada sampai kepada ranah publik harus ditemukan, ya tentu kita setuju untuk hal itu ya. Artinya harus ada orang, apa karena dia karena kesengajaan atau karena kelalaian atau karena kejahatan. Jadi kan, tiga hal itu yang harus dibuktikan. Pada faktanya bahwa Rizik Syihab sudah ditetapkan sebagai tersangka. Artinya bahwa polisi menyimpulkan, polisi yakin bahwa ada kelalaian di situ dari si aktor. Nah ini Rizik Syihab. Saya nggak tahu apa yang menyebabkan polisi yang menyampaikan kesimpulan itu. Tentu polisi sudah mempunyai data dan informasi sehubungan dengan itu. Dan kita ketahui beberapa waktu lalu polisi mengatakan ada animos gitu loh. Ada orang yang memang pengupload. Dan itu sebenarnya mereka sudah pegangan mereka. Mungkin saja dalam faktor keamanan dan atau faktor lainnya sehingga orang tersebut harus ditutup-tutupi dalam konteks identitasnya. Begitu. Kalau seandainya si anonymous itu tidak pernah diketemukan, apalagi kemudian di proses hukum, bisakah kemudian kasus ini berjalan? Agak sulit, karena kalau sampai orang tersebut tidak ditemukan, tentu nanti akan menjadi perdebatan bagaimana suatu ranah pribadi, privasi bisa diupload lalu pindah ke ruang publik. Kan di tengah-tengah ini harus ada penghubungnya, konektornya. Nah konektornya inilah saya kira yang sedang dipegang. Saya mungkin berpikirnya agak jauh, saya kira tentunya polisi beranggapan karena Habibnya juga nggak datang sehingga dia belum bisa. Kalau tadinya Habibnya datang pasti nanti dia ada keterkaitan dengan orang connectingnya. Jadi ketika si penguploadnya itu tidak pernah diketemukan, maka kasus ini Anda membayangkan saya yakin agak sulit untuk bisa membuktikannya. Agak sulit, bahkan tidak sampai ke pengadilan, bahkan di kejaksaan pasti akan ditolak terus. Saya kira kejaksaan juga nanti bisa mempertimbangkan lain kalau ada bukti-bukti yang bisa mendukung seperti itu. Saya tanya terakhir ke Pak Muzakir, Anda setuju dengan apa yang disampaikan Pak Jamin Ginting? Saya tidak setuju saya. Jadi perkara ini mestinya itu di-close terlebih dahulu. Jangan harus malah di-close. Jangan ada tersangka terlebih dahulu karena dia posisi hari ini itu adalah sebagai korban. Sebelum ada orang, nggak boleh juga merahasiakan orang yang mengupload itu. Itu nggak boleh. Jadi mereka harus ditangkap terlebih dahulu. Baru kemudian diadili apakah benar ada kerjasama dengan pihak yang ada gambar-gambarnya atau apapun, setting dan sebagainya. Kalau itu belum, ini prinsip dalam publikasi dalam Undang-Undang ITE.
pertama penjahat itu adalah orang yang mengupload ke ranah publik gitu ya. Yang kedua adalah orang yang terupload, yang dia adalah ranah privat itu atau ranah pribadi itu adalah korban. Negara Republik Indonesia harus melindungi korban gitu ya. Tapi kalau misalnya nanti pengupload itu kan mengatakan dia kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait dengan yang membuat itu, barulah mereka terlibat. Pak Muzakir, kalau Anda katakan ini kan sepertinya kasus Rizik ini posisinya lebih kuat di Rizik sesungguhnya. Kalau seandainya dilakukan pra-peradilan, apakah Rizik harus datang sendiri atau bisa diwakilkan? Nah itu prinsipnya begini, kalau pra-peradilan kan yang mengajukan siapa ya biasanya pihak yang dirugikan termasuk keluarganya gitu ya. Tapi yang esensinya kalau menurut saya, kan kesadaran hukum itu letaknya pada aparat penegak hukum gitu ya. Jadi kalau yang seperti itu nanti diadili atau diproses gitu, nanti akan jadi presiden untuk jurisprudensi untuk berikutnya, untuk penyidik-penyidik bawahan gitu. Dia jadi korban selalu akan jadikan tersangka. Jangan tersangka dulu. Kalau tersangka itu kalau sudah komplit bahwa ada orang yang bertanggung jawab seperti kasus Ariel itu, barulah kemudian merembet kepada siapa yang terlibat yang lain. Iya, gitu. harus dibuktikan dulu apakah ada kelalaian atau tidak ya? Ya prinsipnya seperti itu. Ya. Ini pakem ya dalam ini dulu kan kami kan masuk dalam undang-undang ITE kan. Kami harus hati-hati dalam konteks ini karena ITE ini bisa menjadi bumerang Republik Indonesia, bisa menghancur luluh lantakkan negara hukum Indonesia karena sangat mudah sekali diinterpretasi. Gitu. Baik. Terima kasih Pak Muzakir, informasi yang terima kami. Terima kasih juga Pak Jamin Ginting. Nanti kita tunggu proses seperti apa karena tentu juga polisi punya bukti-bukti minimal 2 alat bukti untuk menjerat Habib Rizik sebagai tersangka dalam kasus ini. Kita tunggu nanti proses seperti apa, termasuk juga proses pemulangan Rizik Syihab dari Arab Saudi seperti apa. Terima kasih.